Di depan gue sekarang ini sudah ada figur terbaru keluaran dari Morstorm dengan serinya Mark LSSV atau Mark 85 yang biasanya Morstorm itu ngeluarin 1/9. Nah, itu aja udah aneh. Sekarang ngeluarin 1/14 lagi. Lebih aneh lagi gitu maksudnya kayak. Yang biasanya itu di kancah per Iron Man-an dia tuh biasanya 1/12, 1/6, 1/10 punya GD Toys sama yang gede-gede itu yang gue bodo amat lah ya, berhala-berhala yang ada lampunya itu. Ini untuk tampak depannya begini. Oke. Terus kemudian di sampingnya ada seperti ini ada pose-pose dan beberapa hal yang mereka highlight. Cuma di sini anehnya adalah ini Mark 85 bos, tapi di sini dia keluarin Mark 50 gambarnya. Mungkin karena sama-sama pakai, nah ini nih capit udang yang ini sama nih. Untuk bagian atasnya kayak gini, bagian sampingnya lagi kayak gini dengan satu hologram di sini yang membuktikan bahwa mereka itu license ya, bukan KW-KW. Dan sepertinya ini agak cukup beda ketika ngelihat kolornya dengan yang 1/9. Yang 1/9 itu bagian lengannya itu kegedean dan kolornya kedodoran. Cuman kalau dilihat dari di sini ini sepertinya kolornya udah pas ukurannya gitu ya. Langsung aja kita buka buat ngelihat isi dalamannya seperti apa. Nah, ini dia manual booknya. Dan ini sistemnya bukan buku tapi kayak lembaran pamflet kayak gini. Untungnya di sini adalah dia tuh udah dicat dan sudah ada pembagian warnanya. Jadi kita nggak repot-repot harus ngecat lagi. Nah, ini part goldnya di mana gold di 85 itu agak sedikit suram ya. Jadi kayak nggak yang nyala banget kayak di kostum-kostum sebelumnya kayaknya. Dan di sini juga kalau diperhatiin ada warna gold dan warna silvernya tuh nyatu gitu. Jadi udah dicat juga memang sama mereka. Bahkan untuk bagian yang detail-detail kecilnya kayak gini udah dicat sama mereka. Ini untuk tangannya agak sedikit mengecewakan di mana kalau di sini merahnya glossy. Untuk bagian tangannya kita nggak ke bagian warna gloss, jadi warnanya terlalu plastik banget. Jadi kita mungkin harus ngecat ulang di bagian sini dan ini beberapa aksesoris yang bakal kita dapetin nanti. Blaster effect atau apapun itu namanya. Ya, terus kemudian di sini juga detail-detailnya udah kelihatan banget ya. Tinggal kita kasih panel line udah hidup banget sih ini. Dan untuk kualitas catnya sendiri ini terbilang cukup rapi dan tidak belepotan. Ya mungkin ada sedikit-sedikit yang belepot tapi nggak begitu apa ya namanya nggak begitu meresahkan. Dan di sini juga kita dapat satu base yang mana base ini cukup unik. Yang mana biasanya Mostom itu keluarin base warna hitam, sekarang dia ngeluarin warna transparan bening dan bentuknya heksagon kayak gini ya. Oke, itu saja isinya dan kita lanjut ke perakitan. Dan untuk kit yang satu ini kita harus menggunakan tang, jadi nggak bisa langsung kita potong-potong pakai tangan. Yang mana biasanya kit-kit model sekarang itu, kit-kit yang baru itu udah memberikan kemudahan di mana kita tuh nggak butuh lagi tang untuk motong-motong ya. Nah ini masih yang lama, jadi harus pakai tang. Dan ya, ini adalah hasil keseluruhan dari apa yang bisa kita dapetin di dalam boxnya. Jadi ada figurnya itu sendiri Iron Man Mark 85 atau LSSV dan satu pack unit ya yang kayaknya semua Mark 85 itu selalu dapat pack unit yang kayak gini, backpack atau apa itu namanya. Terus kemudian di sini kita dapat beberapa pair tangan, ada 3 pasang cadangannya. Kemudian di sini senjatanya yang Canon ini cuma dapat satu, jadi nggak dapat dua. Dan ini pun sikunya kita harus ngambil dari figur utamanya kalau mau kita pasang. Terus kemudian di sini kita dapat 2 pisaunya, blade-nya atau apa yang dinamanya, ada 2 kanan kiri. Kemudian ada beberapa efek yang ini sengaja nggak gua bongkar, nggak gua pasang karena memang gua nggak mau pakai juga. Dan selain itu kita juga dapat suku cadang ya. Ini buat mengganti part di backpack unitnya yang ini mungkin kayak tampilan gold ini dipakai ketika dia tuh efeknya nyala gitu. Gua nggak tahu dan gua nggak peduli, gua nggak mau pasang juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas semuanya secara lebih lengkap detail dan kita rapiin dulu semua ini. Kita mulai dari tangannya dulu. Jadi
ini adalah beberapa peri tangan yang kita dapetin dari box-nya, dan di sini kita bisa lihat ada perbedaan warna di mana, gua nggak tahu ya, gua kurang nyimak lagi di filmnya bahwa ini tuh sama atau enggak warnanya seharusnya dengan flap yang ini, atau memang gimana gitu ya. Tapi di sini, di kasus ini adalah dia tuh tangan di sini tuh gloss, dicat gitu, dan di sini tuh enggak. Kita masuk ke bahasan figurnya sendiri, figur utamanya ya. Kita mulai dari mold-nya. Jika sebelumnya Moldstorm itu juga garap yang 1/9 Mark 85, ada versi standar sama versi deluxe. Ini kita masuknya ke versi deluxe-nya, di mana kita udah dapat glossy paint dari sononya, dan kita nggak perlu repaint atau apa segala macam, dan ini udah mengkilap banget. Cuman satu hal yang selalu menjadi masalah dari semua action figure Iron Man yang ada di Mark 85 itu, menurut gua selain Hot Toys ya, itu selalu bermasalah di bagian pundaknya, di mana ininya apa namanya, shoulder pad-nya itu selalu dia tuh kayak kegedean gitu, mangkoknya terlalu kegedean. Mungkin yang paling tepat selain Hot Toys di yang, figur budget itu ada di ZD Toys yang dulu banget tuh, yang, eee, flap ininya nyatu. Jadi komposisinya tepat. Cuman kalau yang sudah dipisah kayak gini, jadi ada artikulasinya, itu sering kali gue selalu mendapati bahwa dia selalu pakai yang kegedean, padahal ini kan udah bukan mekanik lagi ya, dia udah nyatu sama badannya si Tony Stark itu sendiri. Itu yang selalu jadi masalah pada Iron Man Mark 85, dan secara completely design gue nggak suka dari awal debutnya dia jadi Mark 85 juga kayak, ya kenapa banget jadi kayak gitu, jadi nggak robot gitu loh ya. Nah, tapi dibanding dari Moldstorm yang 1/9, ini kalau menurut gue proporsinya jauh lebih bagus yang ini ketimbang yang 1/9, karena ini moldnya gua rasa beda. Ini kebetulan gua nggak punya yang 1/9, jadi gua nggak bisa compare. Cuman kalau yang gua lihat dari beberapa foto yang ada, molding yang dia pakai memang selalu bermasalah di bagian perutnya terlalu kecil, dan ininya terlalu gede, dan kolornya kedodoran. Dan ini kalau menurut gue sih di bagian sini itu udah ya cukup oke lah ya. Nggak ada masalah gitu sebenarnya, dilihat dari proporsinya tuh oke gitu. Nggak kedodoran, meskipun agak sedikit kemajuan tuh, agak kedodoran dikit gitu ya, bisa buat intip-intip di sono, cuman masih terbilang cukup masuk akal. Di bagian belakangnya juga masih tergolong rapet, nggak begitu longgar, jadi nggak bisa ngintip dari atas. Kita bahas dari scale-nya. Yang gue pikir 1/14 itu gua kira dia bakal jomplang gitu ya dengan 1/12, ternyata ketika disandingin nggak jauh beda, Bos. Bisa kalian lihat perbedaannya nggak signifikan gitu ya. Jadi kalau kita bandingin dengan 1/12-nya dari Threezero, yang mana dia tuh pakai 1/10-nya ZD Toys, bedanya cukup jauh di sana. Jadi bisa kita lihat ya, bahwa untuk 1/12 sama 1/14 itu nggak jauh beda, cuman memang beda, jadi ukurannya agak lebih kecil yang ini karena 1/14. Cuman untuk 1/12-nya Threezero yang memang ini agak kegedean, jadi ya secara keseluruhan kalau menurut gua 1/14 ini nggak begitu jadi masalah, karena dia tuh masih tergolong nggak kecil-kecil banget, dan uniknya adalah dia tuh nawarin detail yang cukup banyak gitu ya. Sekarang kita masuk ke masalah build quality-nya. Dari kualitasnya, bahan yang digunakan, kalau gua sih bisa bilang si ini Moldstorm ini jauh lebih bagus ketimbang punya si Fonjoy. Dari kualitas plastiknya, Fonjoy itu sangat-sangat tipis dan hasilnya enteng banget. Sementara untuk yang ini masih enteng, cuman terlihat lebih padat gitu. Maksudnya kayak bahannya sepertinya lebih tebal sedikit aja gitu ya. Gua pribadi sih, yang gua rasa ketika ngerakit itu memang dia lebih bagus si Moldstorm ini ketimbang si Fonjoy, dan balik lagi harganya memang ini separuhnya dari harga ini. Snap fit-nya apakah bagus atau tidak? Si Moldstorm ini tuh kayak ngeluarin produk baru. Gua rasa ini produk baru ya. Karena gue baru nemu kemarin sih. Cuman konsep yang dipakai sebagai model kit, dia tuh pakai konsep yang lama, di mana kita tuh banget banget butuh tang, dan kemudian selalu ketika kita potong itu ninggalin bekas, dan kita butuh banyak
peralatan untuk, mengakali hal itu berbeda dengan kayak punyanya si, Fonjoy kemarin itu agak cukup lebih mudah untuk dipretelin. Untuk ini bener-bener kayak Gundam lama, kayak HG mungkin ya, atau RG, kayak gitu-gitu. Jadi kita butuh banyak peralatan. Untuk snipes-nya sendiri, sampai gua kelarin ini, jempol gua nggak sakit, cuman ya berasa jempol gua tuh agak traumatik ya, ketekan-tekan, cuman nggak begitu parah karena mungkin partnya terlalu kecil jadi gua melenyot-melenyot gitu aja sih. Cuman di sini gua nemuin satu masalah yang gua nggak tahu ini cacatnya dia atau gimana gitu. Maksudnya udah gua akal-akalin gimana caranya buat semuanya normal gitu ya, tapi tetap aja nggak bisa normal karena memang gue nggak nemu celahnya, maksudnya gue nggak nemu caranya untuk ngakalin itu. Jadi di bagian tangan ini, itu gampang banget copot karena dia tuh nggak ngunci. Yang seharusnya dengan join kayak gini tuh ngunci dia, tapi dia kayak buletan ininya, gue rasa sih kegedean gitu ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke lubang di bagian buletan sini dan itu bikin dia tuh gampang banget copot gitu tangannya. Selanjutnya untuk solder padnya di sini tuh kayak nggak guna banget gitu ya. Join yang dipakai itu ball join di sini dan eh dia tuh nggak kencang sama sekali, jadi gampang banget copot. Kayak misalnya ini yang udah dipasang, dia tuh gampang banget copot. Dan jadi ketika kita, aduh kita gerakin tangan aja copot gitu. Ini ada masalah yang menurut gue tuh fatal banget di bagian tangannya. Untuk bagian yang lain sih gue rasa begitu saja, maksudnya kayak gua rasa ya aman-aman aja, nggak ada masalah yang berarti ya, jadi kayak normal semua dan ini shape-nya juga bagus gitu ya. Cuman untuk masalah tangannya memang ini parah sekali. Selanjutnya kita bahas dari sisi artikulasinya. Dengan figur sekecil ini apa aja yang bisa dilakukan untuk berpose. Pertama kita mulai dari kepalanya dulu, kita fokusin dulu. Ya, udah fokus ya. Kita lihat dari kepalanya di sini ada ball joint di bagian leher atas dan leher bawah. Jadi lehernya juga ikut gerak, bisa dilihat dari sana. Ini fokusnya kemana dah? Ya, bisa dilihat dari sana, lehernya ikut gerak. Dan cuma di sini agak anehnya adalah dia tuh ngeper tuh. Padahal nggak ada pernya di dalam, tapi kenapa dia tuh mantul ya? Nah, ini nunduknya sejauh ini doang. Itu udah beserta lehernya ngikut ya. Dan dongaknya tetap dia nggak mampu. Jadi ada yang mentok di dalam, jadi cuma segitu doang. Dan di bagian pipinya sini beda sama yang punya Fonjoy yang Mark 2 kemarin. Di sini tuh nggak bolong, jadi ya itu wajarnya kali ya. Kalau bolong suka angin. Oke, untuk geleng-gelengnya segini aja, jadi nggak begitu banyak. Nggak usah dibandingin sama yang 3-0 mungkin ya, jauh. Lanjut di bagian pundaknya. Pundaknya di sini shoulder padnya bisa ditarik kayak gini. Bisa naik turun juga karena ini ball joint tapi gampang banget copot, balik lagi. Terus kemudian di tangannya ini yang tadi gue bilang gampang copot. Dan di sini dia bisa sejauh ini ya. Jadi untuk majunya tuh jauh banget kayak gini. Naik turun apakah bisa? Enggak, ini ball joint jadi ya cuma kayak gini doang. Terus kemudian kalau kita putar udah pasti 360 derajat. Kalau kita tarik ke sana, dia bisa setinggi ini ya dengan shoulder pad yang udah tercopot terlepas. Dia bisa setinggi itu. Dan di sini kita seharusnya bisa muter-muter kayak gini tapi gampang banget copot. Jadi kita copot aja dulu. Dan untuk sikunya ini ada double joint jadi mampu segini banyak. Cukup dalam. Terus di bagian fishnya ini ball joint jadi ya sewajarnya kayak gitu lah ya, bisa muter-muter, kemudian bisa poklak-klek begini dan itu normal ya, wajar ya. Bagian torsonya kita dapat cukup banyak di sini. Jadi untuk bagian badannya di sini kita punya dua joint atas bawah dan ini tuh nambahin range of motionnya jadi lebih luas. Pertama kita bisa miring-miring kayak gini dan ini eh, natural sekali ya, seperti ini. Untuk ke belakangnya sejauh itu cuman di sini kita dapat bolong. Jadi jangan maksa ketika dia tuh harus pose metrik misalnya kayang kayak gitu, jangan, karena dadanya bakal kelihatan bolong. Begitu juga ketika kita tarik untuk nunduk. Nah, di situ kelihatan bolong, cuman memang
Kita bisa lihat nunduknya sejauh ini ya. Jadi agak cukup dalam ketimbang misalnya punya si Fonjoy yang nggak bisa sama sekali. Di sini kita bisa nunduk sejauh itu. Untuk pinggangnya bisa muter-muter kayak gini. Jadi nambahin juga untuk nunduknya sama maju mundurnya ke sana kayak gitu, majunya terus mundurnya kayak gini. Gitu ya. Untuk bagian sini ini bisa dibuka tutup kayak gini. Aduh gampang copot, ini ball joint. Ini ball joint di bagian belakangnya, jadi mesti hati-hati juga, dan ini partnya tipis dan ball jointnya bisa dilihat di sini kecil banget, jadi rawan patah juga, jadi mesti hati-hati. Bagian flap ini tuh bisa berguna untuk, nah itu naikin kayak gitu, cuman ya resikonya begitu ya. Jadi untuk bagian kolornya ini bakal kelihatan berantakan, tapi dia tuh nambahin tinggi banget kayak gitu. Untuk ke sampingnya dia sejauh itu, dan ini nggak bisa naik turun ya, nggak bisa sama sekali. Dan di sini kita dapat putar-putar juga. Untuk bagian ke belakangnya sejauh ini aja. Jadi ini mentok sama kolor yang bagian belakang bokongnya nih, dia mentok. Kemudian untuk dengkulnya seberapa dalam? Dalamnya segini. Ini bisa dibilang cukup dalam ya, dengan double joint di sana. Dan ini dengkulnya nggak yang aneh-aneh ketika dia ditekuk, jadi flap di dengkulnya ini masih nutupin dengan cakep ya. Terus kemudian di bagian sini kita juga dapat panel buka tutup di sana untuk nambahin motion ke sonot, cuman ini malah copot. Bentar. Kemudian di bagian depan kita juga punya artikulasi di sana. Dan untuk oklak-aklaknya sudah pasti. Ya pada umumnya sih. Untuk punggungnya sendiri di sini kita dapat satu panel yang bisa kita buka buat diganti dengan yang ini, di mana yang ini tuh punya lubang untuk masang backpack unitnya. Gini ya, cuman ini agak cukup berat, maksudnya cukup nyusahin ketika kita mesti gonta-ganti. Jadi kalau udah dipasang backpack ya, kalau menurut gua udah pasang aja gitu, nggak usah diganti-ganti lagi. Ya, jadi kesimpulannya, apakah ini produk recommended buat dibeli? Sebenarnya kita bisa temuin beberapa plus minusnya di sana. Pertama, kita ambil dari plusnya dulu bahwa ini scale yang baru 1/14, yang mana sebelumnya selalu muncul di 1/12, 1/6, 1/10. Ini nawarin 1/14, yang mana keuntungannya adalah dengan kita koleksi itu, space kita jauh lebih muat banyak gitu ya. Jadi karena dia kecil, dengan space kecil pun kita bisa muat beberapa figur itu di dalamnya. Jadi nggak makan tempat istilahnya. Plus yang kedua adalah kita tuh udah dapat prepaint dari sono, dan bisa kita lihat dari tadi ya bahwa paintingnya di sana itu cukup rapi, jadi nggak banyak belepotan, jadi nggak butuh kerja keras atau kerja 2 kali buat nge-repaint apa segala macam. Kemudian selain itu kita dapat juga detail yang cukup layak untuk diperhitungkan dengan figur sekecil itu, tapi dapat detail yang sama dengan yang ada di 1/10 mungkin, atau kalau 1/6 kayaknya enggak ya. Ya itulah maksudnya, kayak ya detailnya cukup layak lah, enggak ala-ala gitu ya. Terus plus yang selanjutnya adalah dibandingin 1/9, jujur gue lebih suka yang ini karena dia moldingnya beda dan dia proporsinya jauh lebih bagus. Kemudian artikulasinya juga beda, dan balik lagi ini skalanya kecil. Selanjutnya di bagian artikulasi juga mungkin dia lebih bagus gitu ya. Maksudnya dengan 1/14 ini nawarin artikulasi yang jauh lebih luas ketimbang GD Toys yang ada di 1/10. Terus kemudian bahannya juga pure plastik, nggak kayak GD Toys yang pakai karet-karet, jadi kurang stabil gitu ya. Selanjutnya aksesoris yang kita dapetin juga cukup layak untuk diperhitungkan, bahwa dia tuh dapat semua kelengkapan Mach 85 sejauh yang gue tahu ya. Gue sebenarnya nggak begitu peduli sama aksesoris, yang mana gue tuh nggak pernah pakai juga. Dan untuk stand base-nya gila banget nih. Ini stand base warnanya transparan, dan kemudian ini tuh tebel punya.
dan kokoh banget. Jadi nggak yang aneh-aneh gampang joprak gitu ya. Ini enggak. Cuman di sini gue juga nemuin satu hal yang menurut gue cukup membingungkan. Di sini kita bisa naik turunin. Yang gue sendiri serius gue nggak ngerti fungsinya apa. Tapi ya dilihat dari bahannya, dari ketebalannya, ini sejauh ini stainless dengan kualitas terbaik di harga murah. Kemudian harga yang ditawarin juga cukup terjangkau, di bawah 500.000, bahkan di bawah 400.000. Kita udah dapat figur 1/14 yang detailnya oke, artikulasinya luas, dan paintnya bagus. Kemudian untuk minusnya di sini mungkin mulai dari build quality-nya, bahwa ini plastik yang cukup tipis dan butuh ekstra kerja keras untuk merakitnya, karena butuh alat-alat juga untuk motong dia partnya dari runner. Kemudian karena partnya kecil banget, jadi kita mungkin bakal kena kesleo, keselimpet apa segala macam yang bikin jempol kita tuh merasa terzolimi. Terus kemudian snap fitnya di sini ada beberapa error yang gue temukan, yaitu di tangan dan di pundaknya yang itu benar-benar fatal menurut gue, jadi nggak bisa diakalin lagi. Jadi posisinya terbatas untuk pose standing pose aja kayak gitu. Oke, minus selanjutnya kita di bagian detail paintnya mungkin ya. Jadi minus yang gue tangkap dari Mostom itu, gue udah tiga kali ngerakit Mostom yang deluxe, yang mana mereka udah ngecat pakai gloss dan kemungkinan di clear juga. Jadi yang gue tangkap di sana, yang gue temuin adalah bahwa catnya terlalu tebal sampai detailnya itu menyusut gitu, ketutupan ketimpa cat yang ketebalan sama ditimpa lagi sama clear. Terus kemudian dengan adanya cat yang gloss dan sudah di clear juga, dia tuh ketika dikasih panel line juga, dia tuh nggak apa ya, nggak dapet gitu maksudnya. Jadi malah kelihatan buluk kotor gitu. Tapi kalau dari jauh dilihat kayak gitu ya, kayaknya everything is fine gitu, nggak ada masalah sama sekali. Balik lagi ke selera masing-masing, bahwa apakah ini layak untuk dikoleksi, ya kalau menurut gue sih boleh dipertimbangkan, tapi nggak harus banget gitu ya, karena mungkin masih banyak pilihan yang lain, kayak misalnya trumpeter kalau lu lebih prefer ke kualitas model kit. Tapi kalau memang Iron Man-nya adalah yang paling penting, ya ini bisa dipertimbangkan. Opsi lain dari Fonjoy yang ini baru banget, yang gue tahu ini baru banget, dan ini kualitasnya ZD Toys banget, dan ini Mostom punya, yang sepertinya mereka udah lebih lama berkecimpung di model kit, di Eastern modelnya itu, ketimbang ZD Toys yang beberapa waktu lalu tuh baru kayak nemuin satu konsep baru sebagai alternatif dari figur-figurnya berupa model kit begini melalui Fonjoy-nya. Itu mungkin ya. Kalau dibandingin sama Trish, enggak. Sama ini enggak usah. Jadi kalau menurut gue pribadi, daripada lu beli Mark 85 yang 1/9, apalagi lu dapet yang standar di mana lu harus ngecat ulang, lu nyatuin partnya kemudian lu pretelin lagi, terus kemudian lu cat ulang, yang itu bener-bener buang waktu, tenaga, dan duit. Mendingan ini kemana-mana. Harganya kurang dari separuhnya bahkan. Jadi pilihannya, maksudnya jadi comparingnya ke situ aja, daripada 1/9-nya mendingan 1/14-nya ini. Balik lagi, bandingannya adalah 1/9. 1/9 itu di harga range-nya tuh di harga 1 sampai 2 jutaan, dan ini cuma 400 ribuan di bawahnya bahkan, jadi kurang dari 400 ribu. Menurut gue ini pilihan terbaik ketimbang 1/9 yang sama-sama Mostom juga.